Selamat malam, Rama Ramani, kalian Emita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Senang bisa berjumpa kembali di kelas Abhidhamma bab 8. Malam ini adalah pertemuan ke-70, hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Mari kita ingat kembali pertemuan ke-69. Pembahasan sebelumnya adalah kita membahas mengenai patana ke-11, yaitu Pacajata Pacayo, kondisi kemunculan belakangan. Ini kita sudah tuntaskan di pertemuan sebelumnya. Beberapa poin yang perlu kita ingat dengan patana ke-11 ini, yaitu mengenai 4 fase Patisandhi Citta, di mana fase pertamanya adalah Ekaja Kaya. Dalam hal ini, proses Patisandhi diawali munculnya materi yang bersumber dari kama atau perbuatan, di mana kamaja ini muncul lebih awal dibandingkan 3 hal lainnya, yaitu utu, cita, dan ahara. Kemudian fase kedua adalah dwija kaya, di mana di fase statis titik, ya, Patisandhi Citta ini muncul juga materi kedua, yaitu yang berasal dari temperatur dan utu. Jadi dari dwija kaya ini ada 2 materi yang muncul terkait dengan Patisandhi Citta, yaitu kama dan utu. Dan berikutnya fase ketiga adalah tija kaya, di mana cita jaruparu muncul, dan fase keempat adalah catuja kaya. Di fase keempat inilah Patisandhi sudah padam, dan Patisandhi ini munculnya di bawangga citta. Itu 4 fase Patisandhi Citta yang sudah kita pelajari. Untuk syairnya dari patana ke-11 ini, seperti kita ketahui, adalah kondisi kemunculan belakangan di mana akibatnya muncul lebih awal, sedangkan sebabnya muncul belakangan. Syairnya adalah pacayu panadamanya atau akibatnya pure jata imasa kaya. Pure jata imasa kayasa, atau menyokong tubuh ini yang muncul sebelum sebab atau pacaya, di mana penyokongnya 4 hal yang tadi, yaitu kama jarupa, utu jarupa, cita jarupa, dan ahara jarupa. Sedangkan pacaya dhamma atau sebabnya adalah pacajata cita dan cetasika. Cita dan cetasika muncul setelah dhamma terkondisi. Dan kemunculan dari cita dan cetasika ini ada di panca wokara bumi, atau alam yang makhluknya memiliki 5 kanda. Dari 31 alam kehidupan yang terkait dengan panca wokara bumi ini hanya 26. Sedangkan 5 alam lainnya, yaitu 4 alam arupa dan asanya cata, bukan bagian dari panca wokara bumi. Kurang lebih seperti itu poin-poin dari pertemuan sebelumnya, yaitu patana ke-11, Pacajata Pacayo. Malam ini kita akan lanjutkan ke patana 12 mengenai Asewana Pacayo, kondisi pengulangan. Sebelum kita memasuki kelas, mari semua bersikap anjali. Kita akan melakukan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Terima kasih Romo Ardi, Romo Ramani dan
Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Sama Sambuddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam. Sukihotu, Namo Buddhaya. Hampir 1 bulan ya, kalau tidak salah, kita berlibur karena satu dan lain hal, waktunya kita nggak dapet ya, jadi kita libur. Dan hari ini kita melanjutkan materi pelajaran Abhidhamma Tasanggaha terkait dengan bab 4 dengan pengembangannya patana. Sebenarnya kita bicara patana ini ya, karena ada rangkaian kondisi. Dan kita tahu bahwa kitab Patana adalah kitab ke-7 dalam buku Abhidhamma. Kalau teman-teman tahu, kitab Patana merupakan buku ke-7 ini, merupakan bagian yang paling dalam ya, karena bagian yang paling dalam itulah dari Abhidhamma Pitaka. Makanya kita sampai part berapa ini Romo? Maaf, part 70 malam ini, 70, Romo. bayangkan, padahal kita baru membahas Patana sampai Asewana, itu Patana yang ke-12 ya. Memang kalau kita lihat bahwa kitab Patana ini adalah paling dalam dari kitab suci Abhidhamma Pitaka. Mungkin karena saking dalamnya banyak yang merasa bahwa ajaran Patana ini adalah bagian terberat dalam mempelajari Abhidhamma Pitaka ya. Namun mudah-mudahan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang kita pilih yang ringan, mungkin akan disertai dengan beberapa contoh yang sudah kita pernah dengar dari awal kita belajar Patana pertama misalnya. Mudah-mudahan Patana yang berat ini akan terasa dan dalam ini akan terasa enak dan ringan untuk kita pelajari. Dan yang paling penting, ya semangat Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak ada semangat dari Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak bisa apa-apa ya Romo Ramani. Dan saya merasa teman-teman semua di sini adalah kalyanamita yang baik, membuat saya bisa terus juga belajar. Kalau yang namanya mengajar kan jadinya belajar. Ya kalau tidak mengajar, saya tidak belajar. Jadi kalau kita belajar Patana, tentu kita bisa memahami fenomena, kemunculan fenomena bahwa tidak ada sesuatu yang abadi kan. Semuanya hanya sebuah rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan. Rangkaian dari berbagai macam faktor gitu kan. Sehingga dari pemahaman itu kita tahu bahwa karena tidak ada yang abadi, maka kalimatnya, tidak ada Tuhan yang penguasa dari kehidupan ini ya. Saya pernah mengatakan kemarin di bab 4 bahwa kita adalah penentu dari semua kebahagiaan dan kesulitan kita. Kita adalah kalimatnya, walaupun kita adalah Tuhan atau penguasa dari kehidupan kita, tetapi sekali lagi ini hanyalah sebuah proses ya, sebuah proses dari sebuah reaksi antara batin dan jasmani yang mungkin kita harus pelajari selama sekian lama ini gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman izinkan saya menggunakan whiteboard ya. Nah, hari ini adalah hari Kamis tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 16 ya. Ya. Tanggal 16 ya. Jadi kita sudah lama sekali libur, hampir satu bulan ini ya. Saya ingin mengingatkan bahwa pelajaran Patana kita ini masih panjang, teman-teman. Kalau kita ingin belajar Patana ya, Patana ini masih panjang. Patananya ada 24, saya ingatkan lagi biar teman-teman tahu. Dari 24 itu kita pernah belajar, saya pakai warna lain, kita pernah belajar ya teman-teman. Yang pertama adalah kita belajar tentang yang namanya hetu pacayo. Hetu pacayo ya. Hetu pacayo adalah bicara tentang kondisi akar.
Yang kedua, ini pertama ya. Yang kedua, saya ingatkan lagi, kita pernah belajar apa? Objek. Objek itu arah mana ya? Arah mana? Arah mana pacayo. Apa itu? Kondisi daripada yang namanya objek. Objek itu mempengaruhi setiap kemunculan cita dan cetasika. Dan yang berikutnya adalah adipati pacayo. Biar teman-teman biar teman-teman memahami gitu ya, supaya kita pernah belajar. Nanti kalau sudah belajar ini kan teman-teman akan mudah belajar patana, kitab parita yang kita bacakan, parita patananya ya. Adipati pacayo, kondisi yang mendominasi ya. Kondisi yang mendominasi. Begitu ya, atau kondisi yang kuat adipati. Kita pernah belajar. Yang keempat, masih ingat teman-teman apa? Anantara gitu ya. Anantara pacayo. Apa itu anantara pacayo? Anantara pacayo adalah kondisi tanpa antara. Ya, tanpa jeda. Tanpa antara. Dan yang kelima, kita pernah belajar kalau masih samanantara ya. Anantara sama samanan. Tara pacayo. Apa itu samanantara pacayo, teman-teman sekalian? Kondisi, kalau tadi tanpa antara, ini sekarang samanantara adalah kondisi rangkaian. Ini hampir sama sebenarnya ya. Kondisi rangkaian. Dan yang keenam, masih ingat teman-teman, adalah sahajata. Ini yang keren ya, yang kita sering sebutkan ya. Saha itu muncul bersama ya, sahajata pacayo. Adalah kondisi kemunculan bersama ya. Kemunculan bersama. Dan kita pernah belajar juga setelah sahajata, masih ingat apa kira-kira? Anya ya, betul ya. Anya manya pacayo gitu ya. Anyamanya pacayo itu kondisi kalau tadi adalah kemunculan bersama, anyamanya itu mutualisme gitu ya, mutualisme ya. Kondisi mutualisme. Ya, lalu yang ke-8 setelah anyamannya nisaya ya, masih ingat kita ya. Nisaya pacayo. Apa itu nisaya pacayo? Nisaya pacayo kondisi ketergantungan. Nisaya. Ketergantungan. Nah, ini kalimat-kalimat ini mungkin teman-teman sudah mulai merasa fasih ya, karena sudah biasa kita dengar selama sekian lama ini ya, udah mau setahun setengah ini. Lalu setelah ini saya ada upani saya, masih ingat ya? Upani saya. S-nya 2 ya, upani saya pacayo. Apa itu upani saya pacayo? Kondisi apa teman-teman? Ketergantungan yang kuat ya. Upani saya adalah kondisi ketergantungan yang kuat. 10 masih ingat apa teman-teman? Pure jata ya. Pure jata pacayo. Apa itu pure jata pacayo? Kondisi apa teman-teman? Masih ingat? Lebih awal. Kemunculan lebih awal. Ya, masih ingat ya? Kita belajar nih. Nah, yang kemarin, yang tadi disampaikan oleh Romo Arti, masih ingat apa ini? Apa, teman-teman? Pacaya jata pacayo. Apa itu pacaya jata pacayo? Masih ingat kondisi kemunculannya belakangan ya. Nah, kalau kita bicara kemunculan, maka teman-teman ini punya rangkaian nih. Jadi yang nomor 6, ini kemunculan. Oh, ini kemunculan. Ini kan kadang nih ya, pure jata. Ini jadi yang kadang rancu kita ya.
Jadi kadang sebab bisa muncul bersamaan, sebab bisa muncul lebih awal, tapi ini yang di sini yang terbalik adalah sebab malah munculnya belakangan, gitu ya teman-teman. Kita sudah bahas itu sudah sekian lama ya. Ini hanya mengingatkan saja karena kita sudah libur berapa lama ini ya. Nah, inilah pelajaran kita yang berikutnya. Saya pakai huruf besar asewana. Pernah dengar kalimat asewana dari mana ya teman-teman ya? Asewana. Pernah dengar kalimat ini di mana, teman-teman? Manggala Sutar. Oh iya, Manggala Suta. Apa itu asewana cabalan? Jangan bergaul. Tidak bergaul ya. Iya, tapi kalau asewana di Patana ini memiliki arti pengulangan, kondisi pengulangan ya. Kondisi pengulangan. Jadi yang diulang-ulang, kondisi pengulangan. Jadi inilah teman-teman kita akan akan belajar apa itu asewana gitu ya, kondisi pengulangan dari berbagai tentu kita akan membahasnya dari Upanidesa ya. Upanidesa itu adalah membahas Patana lebih terinci gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena lebih terinci makanya teman-teman kita belajar Patana sampai ke 70 hari ini ya. Adalah waktu yang sangat panjang, bahkan saya merasa kalau kita masa khawatir wajar kalau karena masih putu jana, saya merasa apakah teman-teman ini nanti boring atau tidak nih ya, bosan atau tidak nanti kalau kelamaan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya mau dipercepat juga monggo, saya tinggal ikut saja ya. Kalau mau, karena kita masih panjang, tapi sebenarnya nggak begitu panjang lagi sih, karena yang panjang itu adalah kita bicara kemarin di kemunculan yang di Purejata ya, di Upanisaya ya, kita kemarin panjang sekali itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi kita hari ini membahas Patana yang Patana yang ke-12 ya. Kita bicara Patana yang ke-12. Yang bahasa palinya namanya adalah Asewana Pacayo. Apa itu Asewana Pacayo? Asewana Pacayo adalah kondisi pengulangan. Ya. Nanti kalimat saya belum lihat bahasa palinya, nanti mungkin minta tolong Romo Effendi. Tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan dulu sebelum kita ngomong masalah bahasa palinya ya. Apa itu yang dimaksud dengan kondisi pengulangan? Kira-kira teman-teman pengulangan di sini adalah apa? Siapa yang tahu nih? Ya, kalau kita bicara kondisi pengulangan ini adalah kalau kita bicara saat fenomena mental itu lenyap misalnya ya, dia menyebabkan fenomena yang sejenisnya. Nah, kalau kita bicara seperti itu berarti fenomena ini kan muncul tapi bisa mengulang yang sejenis, jadi ulang-ulang. Nah, kalau diulang-ulang, kalau nanti kita lihat misalnya apa sih yang bisa diulang-ulang? Tentu adalah karma, perbuatan ya. Nanti kita akan lihat kalau kita berbicara kondisi pengulangan itu, kalau nanti dalam proses Citawiti, kita kemarin belajar Citawiti ya teman-teman ya. Kira-kira Citawiti itu kan ada untuk pintu batin ada 12, untuk pintu pintu jasmani ada 17 gerbong. Yang terjadi pengulangan biasanya apa teman-teman sekalian? Yang terjadi pengulangan di momen apa itu terjadi pengulangan? Teman-teman sekalian. Jawana. Di momen jawana. Jadi kalau kita bicara kondisi pengulangan ini akan terjadi di momen jawana. Kita akan bicara jawana itu dari sisi bahasa Pali ya. Jawana ada yang guru saya bilang menulisnya influx atau dorongan karma gitu kan. Kita sudah pernah belajar kemarin di bab 4 bahwa apa sih yang namanya jawana itu kan adalah bisa berlari kencang, satu, yang kedua diibaratkan seperti genderang yang ada butiran gula yang dihinggapi oleh lalat gitu ya kalimatnya. Nah, kalau kita bicara jawana ya sesuai dengan komitmen kita ya,
saya pakai warna merah, itu adalah akusala tentu ya. Jawananya adalah akusala cita. Lalu kalau kita bicara biru, maka jadi apa dia? Kusala. Cita ya. Dan yang satu lagi di momen jawana itu bisa kuning. Kiriya. Kuning itu adalah kiriya. Iya. Kiriya di sini nanti kita akan ketemu dengan kalimat yang lain tambahan ya, kiriya abiyakata. Karena sama sih ya, kiriya abiyakata. Cita. Punya apa itu ya? Kiriya abiyakata cita. Begitu ya teman-teman, karena ada momen pengulangan. Nah, teman-teman, kira-kira apa perbedaan karakteristik daripada akusala cita, dan kiriya cita? Apa karakteristiknya, teman-teman? Kalau kita berbicara saya pakai warna yang netral, berarti saya pakai hitam ya. Karakteristik dari kusala cita apa kira-kira, teman-teman? Sangat bersih gitu ya. Terbebas dari apa? Terbebas dari kesalahan. Karma buruk lah ya, kesalahan. Kalau akusala cita, kira-kira definisinya apa? Terbalik tentu ya. Apa ini? Kalau misalnya kusala cita, itu kan terbebas bersih dari kesalahan, sangat bersih dan terbebas dari kesalahan, sehingga apa yang terjadi? Ketika dia berbuah, pertanyaan saya, ketika dia berbuah, maka akan apa? Ketika dia berbuah, maka hasilnya hanya akibatnya baik, ya. Kalau ini perbuatan kusala kita kan pasti hasilnya perbuatan ini kalau dia berbuah pasti akan menghasilkan apa buahnya hanya hasilnya akibatnya gitu ya, buah atau akibatnya jadi akibatnya jadi baik. Kalau aku salah apa teman-teman? Ya, ini tentu kalau kita bicara kusala cita kan landasannya kan akarnya adalah aloba, adosa, moha kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kusala cita tentu dasarnya adalah loba, dosa, moha. Nah, kalau perbuatan loba, dosa, moha, ya loba, dosa, isa, macarya, kukuca kayak gitu kan, macarya dan sebagainya, kita pernah belajar di cetasika di bab 2 misalnya, teman-teman. Perbuatan ini kan berarti dikotori oleh 3 akar kejahatan gitu ya. Kejahatan. Kalau dia berbuah nanti jadi apa nih? Kalau dia berbuah, teman-teman, akibatnya apa? Berakibat akan jadi buruk kan? Kita sudah tahu itu ya, jadi buruk. Tapi untuk yang kiriya abiyakata cita, perbuatan ini biasanya dilakukan oleh apa, teman-teman? Kiriya abiyakata. Hanya oleh seorang arahat, lalu oleh seorang paceka Buddha. Sebenarnya paceka Buddha juga arahat ya, sama-sama Buddha juga arahat, tapi kita mendefinisikan ya, paceka Buddha dan sama-sama Buddha ya. Jadi perbuatan yang tidak menghasilkan itu sebenarnya tidak menghasilkan di sini bukan berarti perbuatannya kiriya. Karena perbuatan kiriya warnanya kuning kita sepakat, jadi nggak menghasilkan baik di kehidupan saat ini, sekarang maupun akan datang, gitu ya. Nah, kita pernah tahu, jadi kalau kita bicara asewana, pengulangan, maka dari proses witi yang kita pelajari di bab 4, pengulangan itu terjadi di momen jawana. Terjadi di momen jawana. Kenapa di momen jawana? Karena jawana ada 7 kan? Masih ingat nggak? Jawana kan ada 7. Kalau kita bicara kalau di akusala, maka momen dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kan kita pernah mengatakan ini J1, ini J2, ini J3, ini J4, ini J5, ini J6, ini J7. Inilah momen jawana di Citawiti, di Witi ya. Nah, jadi asewana
asewana pacayo hanya muncul gitu kalimatnya, hanya berakibat muncul di momen jawana. Enggak di momen lagi. Jadi kalau kita bicara asewana pacayo, maka kita tidak akan membahas tentang yang lain-lain, kita hanya membahas tentang momen jawana saja. Nah, kalau kita berbicara asewana, kalau kita bicara asewana pacayo tentu ya, maka di kitab-kitab komentar atau di kitab Patana ini ada ibarat nih. Ya, ada analogi lah begitu, ada ibarat ya. Ibaratnya misalnya apa sih ibarat yang dikategorikan? Ada perumpamaan. Kalau teman-teman misalnya apa ya? Teman-teman misalnya punya satu helai, kami biasanya nih kalau mau lagau capkau gitu ya di wihara atau di kelenteng kami tuh kami suka mandiin Buddha Rupang, Kuan Im ya. Tapi memandikan Kuan Im dengan cara menuangkan minyak wangi. Nah, kebetulan ke kami minyak wanginya ada merek tertentu lah ya, saya tidak sebutkan di sini karena kita ini disiarkan di YouTube ya. Nah, ketika itu dituangkan ke ke selampe satu sapu tangan, lalu dari selampe itu dilapkan ke rupangnya dewa-dewa Kuan Im gitu ya, dewa-dewi yang ada di sana. Nah, kalimatnya sapu tangan sehabis melap patung-patung dewa yang kita puja itu disimpan nanti pada saat 5, 6 atau 7 hari kemudian kami melakukan pembacaan parita, liamkeng, doa-doa dari agama Buddha, dari Mahayana, Theravada, bahkan dari agama Konghucu. Nah, setelah pembacaan doa itu atau parita itu, umat yang hadir diberikan sapu tangan yang habis digunakan beberapa hari yang lalu untuk mengelap rupang-rupang yang kita puja seperti altar Kuan Im misalnya. Nah, itu wanginya sangat-sangat wangi sekali. Bahkan itu bisa kita dibungkus oleh kertas kimchi gitu, kertas emas itu yang warna kuning, dan kita bisa bawa pulang ke rumah. Dan sampai hari ini kalau kita tidak pakai, wanginya masih harum gitu ya. Nah, itulah perumpamaan daripada asewana pacayo, kondisi pengulangan. Kenapa seperti itu? Seperti sapu tangan begitu kalimatnya ya. Sapu tangan yang diberikan apa? Diberikan minyak wangi. Ya. Saya tanya sama teman-teman sekalian, ketika minyak wangi ini diberikan sapu tangan gitu ya, atau dengan wangian biasanya pakai kayu cendana gitu ya. Wangi-wangian ini yang dipilih misalnya wangi kayu cendana misalnya gitu ya. Kayu cendana. Pada saat wangi-wangian kayu cendana ini sapu tangannya akan beraroma harum. Ya, harum sekali nih. Saya sering mengatakan itu jadikan kami wisit gitu kalimatnya ya. Setiap kali peringatan ulang tahun yang Maha Suci Kuan Yin Buchao misalnya, dari segi kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, bahkan meninggalkan raga, kami sering mendapatkan sapu tangan tersebut. Wangi sekali ya. Nah, maka kain tersebut akan beraroma harum. Tapi sekarang saya tanya lagi sebaliknya. Ini harumnya bisa berhari-hari nih ya, bisa berhari-hari, bahkan bisa bulanan ya, kalau disimpan dengan baik bisa bulanan ya. Tapi sebaliknya saya tanya, kalau misalnya sapu tangan ini saya bungkus dengan ikan laut, ikan asin. Ya, saya bungkus dengan ikan asin. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kalau sapu tangan yang lain saya bungkus dengan ikan asin, kain ini lalu saya buang ikan asinnya, maka sapu tangan ini ya berhari-hari akan sebaliknya. Bau atau wangi teman-teman sekalian? Kira-kira menyengatnya lama ya, baunya minta ampun, menyengatnya lama ya.
Nah, demikianlah teman-teman sekalian. Saya ingin mengatakan demikian pula kalau kita berbicara tentang asewana pacayo, maka atau asewana pacaya, maka demikian pula dengan kusala, dengan akusala, dengan kiri, dengan kusala dan kiriya tentu ya, dan tentu dengan kiriya abiyakata gitu ya. Di dalam momen jawana, teman-teman sekalian, tentu di proses citawiti kita belajarnya ya, atau rangkaian bekerjanya jawana, kan dari jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7, gitu ya. Maka di momen witi ini, jawana ini adalah satu momen, Anda bisa bayangkan, bisa sampai kalau kita bicara, kita pernah belajar di awal ya, dalam hitungan jentikan jari, ini kan satu momen kan, satu momen kesadaran itu muncul, satu proses citawiti itu muncul, maka di momen inilah jawana itu dihasilkan. Berapa banyak jawana dihasilkan? Triliunan, teman-teman. Makanya kalau kita belajar Abhidhamma hari ini dari pukul 19.30 sampai nanti pukul 21 lewat biasanya, 1,5 jam kita belajar Abhidhamma, maka ada triliunan kebajikan yang kita lakukan. Karena dalam satu jentikan kesadaran ini, jentikan jari ini, jawana kebaikan yang dihasilkan itu banyak sekali. Jumlahnya tidak terhingga. Triliunan lah ya kalimatnya begitu. Ya. Jadi dalam satu detik dalam jentikan jari ini terdapat banyak sekali jawana-jawana. Ya, banyak terdapat sekali jawana-jawana. Ini banyak sekali teman-teman sekali jawana ini ya. Ini jawananya banyak, enggak hanya 7 ya. Kalau kita bisa melihat dalam proses meditasi vipassana misalnya, itu banyak yang tidak pernah berhenti kita pernah belajar ya. Jadi Anda bisa bayangkan kenapa bisa begitu banyak muncul dalam satu witi ini, karena apa ya? Cita ini kalau kita sudah berbuat baik ini kan, perbuatan baik kita di awal kita tadi jam 7.30, jawaban yang kita hasilkan kan ditopang oleh di jam 7.38, ditopang lagi jam 7.39, ditopang lagi jam 7.40 terus. Jadi dorongan jawanannya adalah dorongan kebaikan terus gitu. Selama kita belajar Abhidhamma ini misalnya. Ya, makanya kenapa asewana cabalanang, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, ya. Karena kalau kita bergaul sama orang yang tidak bijak, orang bergaul dengan sama orang bijaksana, karma buruk kita gampang berbuah. Kenapa saya ingin mengatakan begitu gampang berbuah? Contoh misalnya Anda karena hobi melihat orang yang sedang sambung ayam, atau Anda sedang melihat orang yang sedang berjudi, Anda cuma iseng gitu kalimatnya, lalu Anda datang kucuk-kucuk, cuma nonton aja, ngelihat aja, tapi di momen itu tiba-tiba misalnya ada penggerbekan dari kepolisian, maka kita yang ada di situ, di sekitar situ, walaupun kita tidak ikut bermain, tetapi kita akan dianggap dicurigai sebagai orang yang ikut bertanding atau ikut memainkan perjudian tersebut. Makanya kenapa kita harus pandai memilih teman begitu ya teman-teman sekalian. Karena kalau teman-teman memilih teman yang salah, memilih teman-teman yang gampang memiliki misalnya hobinya tanda kutip misalnya dunia-dunia gelap, maka akan memudahkan karma buruk kita cepat matang. Sehingga orang lain tidak percaya dengan kita gitu ya teman-teman. Jadi ketika tadi saya mengatakan tadi sekali lagi bahwa jawana kan satu momen kebaikan yang kita awali tadi jam 7.30 tadi sampai nanti jam 21 lewat, kita akan didorong terus triliunan kebaikan gitu. Karena kan selama kita belajar Dhamma kan pikiran aku salah cita kita kan nggak muncul gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan belajar di di bab tentang hukum karma itu di bab 5 ya. Kita bicara jawana misalnya. Nanti kita bicara kan ada jawana. Kita pakai hitam lah ya. Nanti teman-teman yang nggak tahu nih kok bulatan 7 itu apa ya, teman-teman lihat lagi di bab 4 ya, terkait dengan citawiti. Ini kan jawana pertama ya. Di momen jawana pertama ini adalah yang paling lemah dia. Ini paling lemah. Paling lemah.
Kenapa paling lemah kira-kira teman-teman? Karena dia dukungannya dari mana? Kalau kita bicara ini penggalan ya teman-teman ya. Ini juga nanti ada penggalan gitu ya. Dukungan dia paling lemah. Kenapa dia paling lemah? Karena dia tidak didukung oleh jawana yang lain. Ya, karena dia sebelum jawana kan ada yang namanya wotapana, memutuskan. Cita yang fungsinya memutuskan, mengeksekusi gitu kalimat ya. Kenapa di jawana 1 itu paling lemah? Karena jawana pertama ini ia tidak mendapat dukungan. Ya. Di jawana pertama ini karena lemah karena tidak mendapat dukungan. Ya. Tidak mendapat dukungan dari mana? Dari jawana sebelumnya. Karena nggak mendapat dukungan dari jawana sebelumnya, maka dia menjadi lemah, gitu ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, jawana pertama ini nanti kalau kita belajar di bab 5, jawana pertama inilah, ini J1 itu jawana ya. Jawana pertama inilah yang disebut sebagai, kalau nanti kita belajar hukum karma, dita kama. Apa teman-teman? Wedania kama. Ya. Apa itu dita dhamma wedania kama, teman-teman? Kama yang hanya berbuah di momen kehidupan saat ini. Berbuahnya di kehidupan saat ini. Karena dia berbuahnya di momen kehidupan saat ini, maka semua perbuatan baik yang kita lakukan nih teman-teman sekalian, kadang buahnya tidak bisa berbuah. Anda jangan pernah berpikir bahwa perbuatan baik yang Anda lakukan saat ini nih bisa berbuah di kehidupan saat ini juga. Nggak bisa begitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan ini biasanya di jawana pertama ini gitu ya. Di jawana pertama ini biasanya tidak berakibat dulu dia ya, hasilnya tidak bisa hasil di kehidupan saat ini. Nanti kita akan belajar secara lebih detail setelah asewana ya, nanti kalau teman-teman nanti belajar patana ya, tentu teman-teman akan tahu di patana teman-teman akan ketemu di asewana ke-13 itu bicaranya tentang kama nanti ya. Di kama itu kalau nggak salah di jawana setelah ini kondisi kama pacayo gitu ya. Di kama pacayo itu teman-teman akan belajar lebih detail karena ini terkaitan antara asewana dengan kama. Tapi yang kita bahas hari ini adalah dorongan kondisi pengulangan. Dan kondisi pengulangan itu yang kita bicarakan adalah kondisi pengulangannya bukan kamanya ya. Nanti kita bicara kamanya di momen berikutnya. Jadi di kondisi berikutnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mengenai kama dan akibatnya nanti kita akan membahasnya di kama pacayo dan tentu di wipaka pacayo. Nanti kita akan belajar di kama pacayo, kita akan belajar di wipaka pacayo. Kita hanya berbicara tentang momen jawana saja ya. Lalu teman-teman, kalau kita belajar, saya mau coba ambil cerita nih ya, misalnya. Kenapa di momen dita dhamma wedania kama ini tidak matang di kehidupan saat ini? Kalau teman-teman mungkin pernah dengar cerita ya, saya pernah ceramah, tapi mungkin saya pernah juga dengar ya cerita di zaman Sang Buddha. Kalau kita bicara di zaman Buddha, ada seorang Buddha namanya Buddha Kasapa. Buddha Kasapa ya. Buddha Kasapa Kakusanda Konagamana Kasapa. Itu Buddha Kasapa itu berarti kalau kita bicara parita, Kakusanda Konagamana Kasapa itu Buddha sebelum Buddha Gotama. Jadi di zaman Buddha Kasapa selesai agama Buddha lenyap, baru muncullah Paceka Buddha banyak. Setelah Paceka Buddha lenyap, baru muncullah Buddha Gautama ya.
Nah, di Buddha Kasapa ini ada seorang pria, ya, seorang pria. Seorang pria itu namanya adalah, ada seorang pria, kalau nggak salah namanya Mahadugata. Mahadugata, Maha itu besar, Dugata itu miskin. Ya, jangan kasih nama ini nanti kalau kita punya cucu atau anak ya. Nah, Mahadugata ini adalah kalimatnya seorang pria yang sangat miskin. Ini apa Maha itu Mas ya? Seorang yang sangat miskin. Ya, ini ceritanya kayaknya ada di Dhammapada kalau tidak salah ya, saya pernah baca itu. Nah, teman-teman, si Mahadugata ini, teman-teman sekalian, adalah orang yang sangat menderita karena dia miskin, tentu dia menderita ya. Apa yang dilakukan setiap hari dari Mahadugata ini? Ya, dia hanya hanya dapat makanan yang hanya cukup untuk 1 hari. Jadi dia bekerja nih misalnya cari uang, dan uang yang didapat itu hanya buat makan hari itu. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu teman-teman sekalian, dia bekerja seharian, capek, banting tulang hanya buat makan 1 hari itu aja. Betapa menderitanya ya si Mahadugata ini. Nah, suatu hari di desanya dia tinggal, ada seorang semacam kayak ketua wihara lah begitu ya, atau ketua Dayaka Sabha misalnya, mereka akan mengundang Sang Buddha Kasapa dengan rombongan sangga. Ya, kalau kita lihat di zaman Buddha Kasapa kan manusia itu hidup rata-rata baru meninggal dunia waktu itu adalah di usia 30 atau 20.000 tahun. Ya, 20.000 tahun. Bayangkan, usia Buddha Kasapa itu rata-rata kehidupan manusianya antara 30 sampai 20.000 tahun ya. Saya lupa, pokoknya sekitar situ ya kisarannya. Nah, karena ketua wihara ini atau Dayaka Sabha ini mengumpulkan seluruh masyarakat di situ bahwa mereka akan mengundang sangga, dan supaya orang punya kebagian berkah, setiap keluarga atau setiap orang dibagi-bagi nih. Misalnya si A untuk mempersiapkan dana makanan untuk 10 anggota sangga. Si B sanggupnya berapa? 5 anggota sangga. Nah, pas saat ketemu dengan si Mahadugata ini, teman-teman sekalian, pria miskin ini kebetulan ditanya sama semacam ketua desa ya, kamu mau nggak berdana gitu ya? Dia bilang ya saya mau berdana, tapi yang lain mungkin 10 anggota sangga dia topang, yang lain mungkin 5 anggota sangga. Untuk Mahadudaka ini dia hanya setuju untuk bertanggung jawab terhadap 1 anggota sangga ya. Dia hanya untuk 1 anggota sangga saja. Ya, kalau kita 1 anggota sangga kan berarti cuma 1 bante nih. Ya. Cuman bante saja. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ketika si Mahadudaka ini dia tanya sama kepala wihara, sama orang di situ ya, sama kepala desa di situ, kapan anggota sangga dan Sang Buddha datang? Oh, masih beberapa hari lagi katanya. Dan apa yang dilakukan oleh Sang Mahadugata ini, sepanjang hari dia bekerja dengan keras, bahkan lebih keras dari hari-hari sebelumnya. Ya, kenapa? Supaya ya kalau yang lain mungkin pulang lebih awal, dia pulang lebih malam. Ya, karena dia hanya berpikir begini, besok saya akan mempersembahkan makanan ini untuk 1 orang bante atau sangga. Kemudian setelah dia bekerja dengan keras dan berhari-hari, dia pergi ke pasar dan mencari sesuatu yang didermakan tentu ya. Dan ia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar, teman-teman sekalian ya. Ketika dia mendapatkan ikan yang sangat besar, ia kemudian pulang ke rumah untuk memasak ikan kari ya.
tadi saya makan ikan kari ya, gitu ya. Lalu, tapi dia masaknya sambil berpikir begini, besok sepanjang hari saya akan melakukan kusala jawana. Sepanjang hari saya akan melakukan sepanjang kusala jawana, ya. Muncul di dalam dirinya untuk apa ya? Tidak menghitung gitu ya, tidak menghitung berapa banyak kusala yang sudah dilakukan. Pokoknya dia cuma berpikirnya, oh pokoknya saya besok saya akan masak ikan, persembahan ikan yang besar ini dengan ikan kari, dan Anda tahu ketika dia punya niat itu, dia kusala kama yang muncul di dalam dirinya itu banyak sekali kan. Karena apa? Dia sudah mempersiapkannya. Kalau orang lain kan punya duit kan, misalnya oh besok ada sangga, ya udah nunggu besok baru dia berpikir. Tapi si Mahadugata ini, karena masih berhari-hari dia butuh duit, dia bekerjanya selalu dipikirkan adalah saya harus kerja lebih pagi, saya harus bangun bekerja lebih giat, saya harus pulang lebih malam supaya uangnya terkumpul untuk satu orang sangga saja. Ya. Nah, tetapi pada hari H ya teman-teman sekalian, pada hari H setelah Sang Buddha datang, kepala desa ini atau kepala wihara misalnya, ya mengatur tuh, ayo keluarga A misalnya, kamu ini 10 sangga nih, ayo kamu danas ke sini, ya, ayo keluarga B dana ke sini. Apa yang terjadi dengan Mahadugata ini teman-teman sekalian? Mahadugata ini ternyata tidak diindahkan atau dilupakan oleh siapa? Oleh kepala wihara atau oleh kepala dusun ini untuk membagi satu sangga itu. Ya, dia nungguin aja, nunggu dipanggil kan, karena namanya orang-orang miskin ya. Ya, jadi ia juga belum dapat belum dapat sangga mana ya atau bante mana yang dipersembahkan. Ya, tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ketika Mahadugata ini menunggu di dekat ruangan sama Sang Buddha. Sang Buddha biasanya kan menerawang gitu ya. Sang Buddha kan dengan mata dewanya kan, dengan dibacakunya misalnya beliau memasuki Nirodha Samapati, lalu ketika banyak orang menunggu Sang Buddha keluar ya, termasuk yang nunggu Sang Buddha keluar itu kan di zaman itu kan tidak hanya si miskin Mahadugata ini, tetapi juga banyak sangga, banyak anggota banyak orang kaya, banyak raja yang menunggu gitu ya untuk mengambil mangkok Sang Buddha. Kan begitu. Kita tahu lah kalau sama Sang Buddha atau biku saja yang mungkin senior yang lebih hebat kan pasti banyak sekali pengagumnya ya. Nah, ketika Sang Buddha membuka pintu gitu ya, maka dia membuka mangkoknya kepada siapa? Kepada Mahadugata ini. Jadi Mahadugata ini mempersembahkan makanan ikan tadi yang dia masak itu kepada sama Sang Buddha Mahakasapa. Dia menunggu sekali gitu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Oh, senang sekali si Mahadugata ini kan. Karena senang sekali ya, dia merasa sangat senang mempersembahkan ikan kari yang dia masak sendiri, yang dia beli sendiri kepada Sang Buddha dengan cetana yang tinggi. Setelah mempersembahkan makanan itu, dia menghantarkan ke Sang Buddha kembali dan dia pun kembali ke rumah. Dan apa yang terjadi setelah dia pulang ke rumah, teman-teman sekalian? Rumahnya telah dipenuhi oleh harta karun. Makanya dari cerita ini kita bisa tahu, kalau kita berdana kepada arahat atau kepada Paceka Buddha atau kepada seorang sama Sang Buddha, ya, yang selesai memasuki Nirodha Samapati, maka langsung 7 hari berbuah. Nah, ternyata tidak 7 hari dia berbuahnya nih si Mahadugata. Dia pulang ke rumah habis berdana, berdana
kepada Sang Buddha, karena Sang Buddha sebelum dia keluar dari kutinya, Sang Buddha memasuki Niroda Samapati dulu. Dan ketika dia membuka kutinya, teman-teman sekalian, Sang Buddha membuka kuti, lalu Sang Buddha membuka mangkok dan membuka patahnya dan mempersilahkan Mahadugata untuk mempersembahkan, ya. Jadi setelah dia berdana dia senang, ternyata sampai rumah harta karun di rumahnya banyak sekali muncul, ya. Nah, sekarang kenapa si Mahadugata ini bisa mendapatkan harta karun yang luar biasa? Karena ada 3 syarat katanya, ya. 3 syarat ini, makanya ini mudah-mudahan ini menginspirasikan kita kalau berdana dengan 3 syarat, ya. Syarat yang pertama. Jadi cerita ini memberikan pelajaran buat kita bahwa kalau kita berdana itu, ya, kalimatnya kalau kita berdana, ya, jawana pertama itu dia berbuah di kehidupan saat ini, kan. Ini di sini di Tadama Widya Kama, ya. Ini merupakan jawana yang pertama yang disebut di Tadama Widya Kama, dan tidak semua perbuatan baik kita menjadi Dita Dhamma Widya Kama, ya. Supaya mendapatkan hasil yang demikian luar biasa, atau maksudnya mendapatkan Dita Dhamma Widya Kama, maka harus 3 syarat, ya. Syarat yang pertama, penerima harus seorang arahat. Jadi Dita Dhamma Widya Kama ini berbuah di jawana pertama. Syaratnya penerima harus seorang arahat atau arahata, ya, atau sama Sambuddha yang baru selesai memasuki Niroda Samapati. Tuh, baru dia berubah jadi Dita Dhamma Widya Kama. Ya. Yang kedua, cetananya harus kuat. Cetananya harus kuat. Kenapa si Mahadugata ini kuat? Karena yang lain, saya tadi katakan, yang lain karena dia kaya raya, dia punya uang berlimpah. Besok mau sanggadana, ya, santai saja, ya kan. Tapi saya senang dengan kalian minta kita semua besok mau berdana apa, sudah dipikirkan makanannya apa, itu bagus karena cetananya kuat sekali, ya. Cetana yang kuat itulah sehingga wipakanya bisa jadi Dita Dhamma Widya Kama. Si Mahadugata ini karena dia miskin, dia buat makan aja susah, dan dia diberikan tugas untuk berdana kepada satu anggota sangga, berhari-hari dia kumpulkan uang. Ya, yang dia pikirkan ketika dia bekerja hanyalah besok saya diberikan kesempatan untuk berdana. Dan uang yang dia kumpulkan itu dengan senang hati dia ke pasar, dia beli ikan, dia masak sendiri dengan tangan sendiri, dia serahkan. Dia ketika dia serahkan dia tunggu, tapi tetapi perasaan dia tidak berubah. Dia tidak merasa bahwa tidak dipanggil-panggil gitu, ya, tetapi dia tunggu saja. Akhirnya Sang Buddha dengan mata dewanya bisa melihat, ya. Cetannya harus kuat. Dan ketiga, yang penting ini juga adalah barang yang dipersembahkan harus diperoleh dengan cara yang benar. Ya, barang yang dipersembahkan harus dengan cara yang benar. Diperoleh gitu, ya, dipersembahkan, diperoleh harus dengan cara yang benar. Tuh, begitu teman-teman sekalian, ya. Jadi jika ketiga kondisi ini, jika ketiga kondisi cetana ini terpenuhi, maka menurut beberapa literatur buku yang saya baca, maka jawana pertama dapat memberikan hasil yang luar biasa secara langsung. Jadi jawana pertama bisa berbuah. Tapi kalau yang lain, bagaimana Romo kalau tidak 3 syarat ini? Susah untuk bisa berbuah di kehidupan saat ini. Makanya kenapa ketika ada lungpo atau ada biku yang dianggap
tanda kutip ya, memiliki kesucian, orang berduyun-duyun untuk bahkan rela menunggu berhari-hari hanya untuk ketemu, supaya itu tadi ketika dia berdana nanti 7 hari langsung berbuah. Ya, sebagaimana kita lihat apa yang terjadi pada Mahadugata ini kan, bahwa apa ya, kebaikan yang dilakukan ini akan langsung berbuah gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa dia jadi jawana pertama ini ya gitu. Dan tidak semua perbuatan ini jadi bisa gampang berbuah ya. Lalu apalagi kira-kira teman-teman sekalian, misalnya di jawana pertama ini juga dapat menghasilkan akibat yang luar biasa secara langsung. Apa itu akibat secara langsungnya? Tadi kan bisa langsung kaya raya. Kalau kita berbicara misalnya cerita-cerita yang lain, misalnya bisa saja bisa mencapai kesucian di saat ini. Ya, ada cuman lihat selampe saja di zaman Sang Buddha bisa mencapai kesucian ya. Nah, ada nggak? Sekarang kan kita bicara kusala tadi kan. Ceritanya si Mahadugata ini kan cerita kusala, Romo. Lalu bagaimana dengan ceritanya akusala? Oh, ada juga ya teman-teman ya. Akusala yang didapat langsung dari penderita. Ini bisa apa teman-teman? Iya, langsung kisah apa? Kisah Dewa Data. Ya. Dewa Data ini kan kisah yang memilukan ya. Ini biku loh dia. Ini Bante nih ya, ini biku nih. Biku Dewa Data loh. Dia abinya punya loh. Ya. Dewa Data itu buku dia putra raja dari keluarga, datang dari keluarga Sakya, raja nih, kesatria nih. Ya. Tapi karena dia melakukan anantarya kama, perbuatan garuka kama ya, dia melakukan perbuatan akusala garuka kama. Apa itu akusala garuka kama yang dilakukan? Yang pertama, yang paling mendasar adalah dia melukai sama Sang Buddha. Tapi tidak ini yang berat sebenarnya, yang paling berat adalah dia melakukan pemecah belahan sangga ya. Memecah belah sangga. Memecah belah sangga. Perbuatan yang memecah belah sangga inilah yang membuat Dewa Data di jawana pertama dia menerima buah, ditelan di bumi ya. Kan beliau kan sakit keras ya sebelum, lalu dia ditandu ingin ketemu sama Sang Buddha kan. Pas dia turun bumi terbelah dan dia tenggelam dalam neraka Awici. Dan saat ini kalau kita baca literatur Tripitaka, beliau masih ada di dalam neraka Awici. Sama dengan Raja Jatasattu ya, yang membunuh ayahnya Raja Bibisara. Kita tahu ya bahwa seorang sama Sang Buddha itu punya kesaktian yang luar biasa. Kalau misalnya bahkan sisa makanan sama Sang Buddha tidak ada seorang pun yang dapat memakannya. Kalau kita kan tadi habis dana makan ya, kita sampai perebut ya, perebut makanan peng'an kalimatnya, makanan bekas Bante gitu ya. Nah kalau bekas makanan sama Sang Buddha tuh, kalau habis pindah patah begitu tidak bisa seorang pun yang bisa memakannya. Karena kesaktian yang luar biasa ya. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Menjadi ceritanya panjang. Kita tidak fokus ke materi jadinya ya. Nah, kita bicara tadi asewana. Asewana pacayo. Ya. Asewana pacayo adalah kondisi pengulangan tadi ya, kita bicara kondisi pengulangan. Nah, kondisi pengulangan atau kondisi yang mengulangi kemunculan. Ya. Kalimatnya kan tadi kondisi pengulangan. Atau bisa saja karena dari cerita tadi bisa saja menjadi
kondisi yang mengulangi kemunculan dari akibatnya. Seperti apa tadi ibaratnya? Seperti kain sapu tangan yang dicelupi oleh kayu cendana, ya. Setelah dilakukan itu sekali kan nggak wangi, tapi setelah diangkat berkali-kali dia akan wangi terus, gitu ya, gitu kalimatnya. Nah, jadi kalau kita misalnya berbicara, kalau kita melakukan sebuah pekerjaan ya, dan pekerjaan itu kita berulang-ulang, maka kita akan punya pengalaman yang baik gitu kan. Kita juga akan punya kita akan mahir dalam bekerja begitu. Kita bahkan mungkin kalimatnya sambil merempun bisa gitu kalimat orangnya ya. Nah, pekerjaan yang berulang-ulang itu, yang sering diulang atau mengalami pengulangan itu ya sama seperti kita baca parita kan. Kenapa parita itu tidak perlu dihafal? Ya, parita kan tidak perlu dihafal karena kalau kita sering baca parita berulang-ulang, secara otomatis kita hafal dengan sendirinya kan. Begitulah teman-teman. Ya, kalau kita bisa hafal dengan sendirinya, nggak mungkin juga kalau sekali baca misalnya kita langsung hafal. Ya, sama seluruh pelajaran Abhidhamma kita ini kan, kalau sering diulang-ulang YouTube-nya 2, 3, 4 kali, kalau kata yang mulia Bhante Nanukamsya harus 3, 4 kali. Kalau 3, 4 kali sudah bisa bisa kita mengingatnya gitu ya. Ya begitu ya. Misalnya seperti itu ya teman-teman, kita bisa melihat gitu ya. Lalu kenapa orang misalnya kalimatnya refleks cepat sekali gitu ya. Anda lihat pemain bulu tangkis atau pemain bola misalnya gitu ya. Dia sangat mahir sekali memainkan permainan bola atau bulu tangkisnya. Itu karena semata-mata karena mereka sering berlatih, sering diulang-ulang. Kekuatan dan keterampilan mereka itu akan semakin baik kan kalau sering diulang-ulang. Nah, demikian pula kalau kita berbicara tentang batin kita nih, ya. Kita kan sekarang ngomongin batin kita nih. Kita bicara batin ya. Maaf. Tunggu ya, teman-teman. Kepencet. Kalau kita berbicara batin kita ya, teman-teman ya. Kan pemain bola yang hebat di dunia ini, atau pemain bulu tangkis yang hebat, yang kita puja-puja kemarin juara itu, mereka hebat karena apa? Karena latihannya diulang-ulang. Nah, tugas kita hari ini adalah bagaimana kita melatih batin kita dengan bermeditasi atau cita bawana yang harus terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang meditasi, kita nggak dapat apa-apa. Batin kita akan, kalau batin kita sering mengambil objek perenungan yang berulang-ulang, maka batin kita akan kuat. Batin kita akan cepat mencapai kalimatnya mencapai tingkat konsentrasi. Ya. Jadi Anda sekali lagi teman-teman sekalian, inilah yang disebut sebagai pemahaman dari asewana tadi. Ya, jadi kalau kita harus berulang-ulang, makanya kenapa penting kita mengulang semua pelajaran Dhamma kita, semua kita mengulang meditasi kita, supaya kalimatnya pelajaran ini, asewana pacaya ini adalah supaya batin gitu ya, sebelum dia lenyap, jawananya lenyap, sebelum dia lenyap, dia bisa muncul yang lebih kuat, ya. Keyakinan kita bisa tambah lebih kuat dengan kita sering belajar Dhamma, sering mendengarkan Dhamma, gitu ya. Bila dibandingkan kalau kita hanya
belajar sekali, setelah itu kita nggak pernah belajar lagi, gitu ya teman-teman. Nah, jadi patana ini, kalau kita bicara patana ini ya teman-teman ya, jika kalau kita mau rangkul patana ya secara keseluruhan nih teman-teman sekalian, maka ada dua kelompok patana ini ya. Kalau kita nanti bicara, kalau kita kelompok ya, kelompok yang pertama adalah ati dan nati. Yang kedua ada yang namanya, apa itu ati itu? Ati itu menyokong. Ya, ini menyokong. Menyokong. Ya. Ya, menyokong akibat ketika masih berlangsung. Tuh, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ati dan nati gitu ya. Kalau kita belajar Abhidhamma kan ati dan nati ya. Ati dan nati ini ya. Nah, kalau kita bicara nati, apa itu nati? Kebalikan. Ketidakberadaan dari sebab yang menyebabkan muncul akibat. Kenapa? Karena tidak didukung. Ya, sebabnya tidak didukung. Kalimatnya sebabnya menyebabkan ketidakberadaan gitu kalimatnya. Ketidakberadaan sebab dari sebab gitu ya, dari sebab yang apa ya? Kenati adalah ketidakberdayaan dari sebab yang menyebabkan muncul akibat gitu ya, yang menyebabkan muncul akibat gitu ya teman-teman. Nanti kalau kita belajar asewa, kita belajar nanti ini asewana di sini ya, asewana kita belum masuk ya, kita nanti bicara asewana pacayo, maka teman-teman akan memahami bahwa asewana pacayo ini juga berbicaranya adalah terkait dengan apa? Terkait dengan diantaranya ya, termasuk juga kita belajar asewana ini nanti teman-teman akan ketemu dengan ada beberapa patana yang harus kita pelajari sebenarnya, itu kita pelajari. Nah, asewana ini akan terkait dengan anantara pacayo. Ya, tadi kita sudah tahu apa itu anantara pacayo, ya. Terkait juga dengan samanantara pacayo nanti. Yang sudah-sudah nanti ya kita belajar, dan terkait juga dengan nati pacayo. Kalau nati pacayo kita belum belajar ya. Dan nanti kita yang dua ini belum kita pelajari, ini 1, 2 nanti. Nanti kita belajar yang berikutnya adalah wigata. Wigata pacayo. Nah, nanti teman-teman saya akan saya akan memberikan kepada teman-teman apa sih sebuah rangkaian gitu ya teman-teman ya, rangkaian. Misalnya kalau kita belajar kita belajar kama gitu ya, kita belajar kama, maka kama bicara asewana ini nanti kelompoknya mana-mana saja. Ya, belajar hetu kelompoknya mana-mana saja. Seperti itu teman-teman, nanti biar teman-teman bisa mendapatkan semacam rangkuman gitu ya. Nah, asewana itu akan terkait dengan anantara pacayo, dengan samanantara pacayo, dengan nati pacayo, dan wigata pacayo gitu. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Atau sebelumnya sampai sini ada yang mau tanya dulu teman-teman? Romo, saya mau bertanya, Romo. Oh, boleh, silakan. Tadi penjelasan Romo itu terima kasih, jadi mengerti tentang jawana yang ke-1 berbuah pada kehidupan ini juga. Terus kalau yang jawana ke-7 itu mau. Nah, ini mohon penjelasan Romo yang jawana ke-7 itu untuk berbuah kehidupan yang setelah kehidupan ini gitu mau.
Kalau Iya. yang 2 sampai 6 itu kan terus berulang-ulang, Mo. Nah, jadi syaratnya itu kondisinya gimana, Mo? Kalau yang tadi kan terima kasih Romo sudah jelasin, sebenarnya saya sudah ngantuk itu. Tapi itu jadi cerah karena Romo ngomong gitu. Nah, sekarang yang jawaban Ini ke-7 itu, belum. Mo. Saya kan belum ngomong 2 sampai 7 nih. Ntar kita ketemu nih, ntar ya. Di skip dulu jawabannya ya, apa Ibu ya. Karena entar ke sana, pasti ke sana. Ini saya menceritakan kan baru sampai jawana 1 dulu, nanti baru nanti kita tahu kenapa harus berulang-ulang gitu kan, jadi kekuatan berulang-ulang. Ya, begitu. Baik, Mo. Ya, Nasewana begitu. Lanjut yang lain teman-teman. Ya, Romo, mungkin terkait jawaban 1 kan tadi di Romo sampaikan bahwa paling lemah karena tidak mendapat dukungan dari jawana sebelumnya. Kalimatnya tadi Romo mengatakan begitu, tetapi pada saat contoh dari si Mahadugata, malah jawana 1 ini menyebabkan dia menerima banyak harta karun. Ini gimana nih, Romo? Enggak, artinya begini, yang disebut lemah itu karena enggak semua bisa seperti Mahadugata. Paham nggak maksudnya, Rom? Enggak semua perbuatan baik yang kita lakukan jadi Dita Dhamma Wedenya Kama tuh, Romo. Nah, kenapa bisa jadi Dita Dhamma Wedenya Kama? Kenapa si Mahadugata ini bisa mencapai, kan dari sekian banyak orang gitu ya, Romo, dari sekian banyak desa, satu desa itu kan disuruh melayani ribuan sangga itu waktu itu. Ya, gitu kalimatnya. Sementara si Mahadugata itu dia cuma 1 orang dan dia kebagiannya kan nggak boleh ditentukan tuh dia kebagian siapa, dan nggak juga dari awal nggak ditentukan dia Buddha, karena kan raja juga biasanya kan yang namanya Sang Buddha kan dilayani oleh raja pertama kali. Tapi kenapa Sang Buddha Buddha Kasapa kenapa memilih Mahadugata? Karena tadi ada 3 kondisi tadi. Nah, maksudnya dari cerita Jawana ini ada, Romo, bahwa perbuatan baik yang di Jawana pertama kenapa sangat lemah? Karena tadi tidak semua orang bisa melakukan itu, Romo. Tidak semua orang tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Contoh lagi yang disebut sebagai Dita Dhamma Wedenya Kama, misalnya apa? Yaitu ini, Romo. Jana saja, saya tanya jana, Romo. Ya, ini saya clear chat. Kalau kita bicara kusala ya, kita bicara kusala wipaka akibat di jana perjawana pertama. Ya, jawana pertama ya, Romo. Kusala wipakanya apa? Tadi Dita Mahadugata, sekarang orang mencapai jana, Romo. Mencapai jana, mau jana pertama ke jana kedua. Kalau orang sudah mencapai jana pertama, Romo, di Dita Dhamma Wedenya Kama hidupnya apa yang terjadi? Kalau orang sudah mencapai jana nih, Romo, jana pertama. Kalau orang sudah bisa masuk jana pertama, Romo, dia menekan kilesa, Romo. Sudah bisa menekan kilesa kalau orang sudah mencapai jana. Karena dia sudah bisa menekan kilesa, apa yang terjadi? Ya, kalau orang kan kalau sudah mencapai jana kan kalimatnya kama buruk, wipaka kama buruk kan nggak berbuah. Contoh siapa? Contoh misalnya si yang mulia Bante Mahakasapa ya. Ketika dia dicincang segala macam, dia masuk jana, ya nggak bisa dibunuh kan. Jadi wipaka kusala kama di kehidupan Dita Dhamma Wedenya Kama, nanti lebih jelas kita bicara di bab 5 ya. Dita Dhamma Wedenya Kama, jana pertama ini adalah buah dari hasil. Kan hasil kusalanya kan jana pertama. Wipakanya di kehidupan saat ini. Apa yang didapat pada saat orang mencapai jana pertama? Waduh, Romo, batin yang dipenuhi oleh witaka wicara piti sukai kagata. Waduh, rasanya seperti, kan saya sudah katakan, Romo dari keluarga kama, wacara, tiba-tiba berbuat baik, dapat jana pertama. Waduh, kalimatnya Romo pindah keluarga nih. Pindah silsilah. Ketika pindah silsilah, waduh, rasanya beda, Romo. Seperti diibaratkan, kalau saya mengibaratkan Romo yang tadinya hidup di kubangan gitu,
kita yang hidupnya di kubangan, di got, mencapai jana, tiba-tiba kita hidup di istana yang megah dengan layanan para bidadari yang begitu menawan. Beda sekali nih Romo, gap-nya ya. Gap-nya beda sekali. Nah, kehidupan saat ini adalah kalau kita bicara di Tadama Widaya Kama yang kusala, salah satu di antaranya itu, Romo, yaitu adalah pencapaian jana pertama. Tidak hanya. Nah, sekarang saya tanya, untuk mencapai jana pertama, susah atau gampang, Romo? Susah, Romo. Hah? Susah. Lemah nggak kita nih, Romo? Kalau kita umat Buddha, kita belajar Abhidhamma, dan kita tidak pernah bisa mencapai jana pertama, kita lemah, Romo. Lemah kita ya. Dan perbuatan baik kita, sekarang meditasi yang kita lakukan sekarang ini, saya tanya, dapatnya apa, Romo? Kenapa belum dapat apa-apa? Karena kita nggak berulang-ulang, Romo. Tapi kalau kita ikut retret, kita ikut Japa Bajan misalnya, ya, 12 hari, 30 hari, intens ya, Romo, yang berulang-ulang terus-menerus, mudah-mudahan jana bisa diraih, Romo. Tapi kalau meditasi gitu ya, kalau meditasi kita cuman ngenerin yang mulia Bante Nanu Kamse setiap malam Sabtu. Meditasinya kalau di wihara saja 5 menit udah kesemutan. Jana menjauh, Romo. Seperti itu, Romo, ya. Jadi yang disebut jawana pertama itu tadi lemah adalah karena tidak semua bisa berakibat di kehidupan saat ini. Yang bisa berakibat di kehidupan saat ini kalau dia kusala garuka adalah pencapaian jana, dan tadi kalau kita bicara tentang mahadugata adalah seperti berdana kepada sama Sambuddha, punya cetana yang kuat, dan dana yang diberikan harus dari barang yang bersih, dari cara yang benar. Dan sama kalau kita berbicara perbuatan buruk, kusala garuka juga sama. Kalau kita mau bicara kan begini, Romo, kalau kita berbuat buruk kan nggak selamanya kita berbuah, kan? Nggak selamanya berbuah di Tadama Widaya Kama. Ya, saya misalnya memukul Romo Ardi. Ketika saya memukul Romo Ardi, karena Romo Ardi itu misalnya badannya lebih kecil dari saya, Romo Ardi nggak berani sama saya, maka nggak akan berbuah, Romo. Romo Ardi tidak akan membalas. Tapi kalau saya pukul, saya tempeleng mungkin orang yang berbadannya kekar, yang mungkin dia berpangkat, mungkin saya mukulnya sekali, tapi saya babak belurnya berkali-kali, Romo. Nah, jadi memang tadi harus ada beberapa kondisi, ya. Jawan, tidak semua perbuatan yang kita lakukan itu akan menghasilkan di jawan. Jadi cerita asewan ini kita tidak sedang bicara buah wipaka nih, Romo. Karena nanti wipaka ada cerita sendiri, kusala kama ada cerita sendiri. Yang kita ceritakan adalah perbuatan yang berulang-ulang ini yang jadi jawana tadi, jawana. Kenapa jawana 2 sampai 6 itu begitu terus berbuah? Kalau dia nanti jadi wipaka, maka perbuatannya jadi terus sampai kita mencapai parinibbana, karena yang terus berulang-ulang. Makanya kenapa dari kita belajar ini, kita belajar asewana, maka kita tahu bahwa kalau kita sedang berbuat baik, Anda bisa bayangkan nih, Romo, artinya. Saya tadi mengibaratkan begini. Ini ibaratnya ya. Ya, ibaratnya kita bicarakan satu jentikan jari ini kita bicara satu jentikan jari kan, kalau dalam buku Dr. Montimun kan 1/10⁻12. Ya, kalau kita sekarang satu jentikan jari adalah satu jentikan jari itu satu detik jentikan jari ya, satu detik jentikan jari totalnya 1/10⁻12. Ini kita belajar Abhidhamma 1,5 jam taruh kali 60 menit kali 60 detik. Udah berapa nih hasilnya? Kali
10 per pangkat 17. Bayangkan 1 detik ini, 1 momen kusala jawana yang kita lakukan, baik sekali kan. Jadi berapa jawana yang kita hasilkan dalam kita belajar Dhamma selama kita belajar Abhidhamma di sini. Jumlahnya sudah triliunan. 1 triliun lebih ya. 1 T lebih. Kenapa bisa begitu? Karena kita sedang bicara asewana. Apa itu asewana? Asewana adalah berbicara tentang kondisi pengulangan tadi ya. Perbuatan harus diulang-ulang. Kalau diulang-ulang akan membawa manfaat. Ya. Karena kalau kita kan sudah tahu nih Romo. Jadi kalau gitu perbuatan apa yang harus diulang ya? Perbuatan yang kusala. Perbuatan yang kusala dong. Jangan dibalik, perbuatan kusala tidak diulang, tapi perbuatan akusala yang diulang. Lalu kalau kita menderita terus-menerus, yang kita salahkan wihara, yang kita salahkan agama Buddha, yang kita salahkan organisasi keagamaan kita. Kenapa saya sudah aktif di organisasi ini, kenapa saya sudah beragama Buddha saat ini, kok saya masih menderita? Kenapa? Karena mungkin yang kita ulang malah akusala, bukan kusala. Ya. Perbuatan yang kusala ini saya katakan tadi kan sama Romo ya, Anda bisa bayangkan wanginya bisa berharum. Ketika Romo mengingat itu wangi, Romo mengingat kebaikan lagi, diulang. Kita pernah belajar kemarin di bab 1 kalau masih ingat tentang munca cetana, puba cetana gitu kan, puba, munca, dan apara. Nanti bisa jadi apa? Ini apara bisa jadi apara-para kan? Nanti kita pertegas lagi di bab 5. Apara-para cetana. Nah, jadi kita menanam 1 biji mangga. Kalau kita kondisikan terus-menerus, maka kalau dia berulang, kalau kita sirami terus nih, kita ulangi terus. Ya, maka nanti dia akan berbuah. Dan buahnya sudah tidak terhingga dan banyak. Begitu sih Romo ya. Jadi harapan kita sekarang ini baru penghantar saja ya. Mungkin besok, minggu depan, karena saya tadi mau masuk langsung ke kalimat-kalimat bahasa Pali. Saya takut kita sudah 1 bulan libur lebih, takut stres teman-teman ya. Jadi kita saya ajak jalan-jalan cerita dulu. Supaya nanti udah panas besok baru kita genjot. Sadu. Jadi tadi penjelasan Romo adalah kekuatan jawana ini tergantung dari level jenis kamanya Romo ya. Kalau kamanya biasa saja maka mungkin tidak akan berbuah di kehidupan ini. Tapi kalau kamanya garuka kusala kama langsung berbuah di kehidupan ini gitu Romo ya. Sebenarnya tadi sekali lagi saya tidak bicara kama dan wipaka nih. Hanya mengambil contoh saja. Yang saya bicarakan adalah tadi bahwa kenapa dia lemah, jawananya lemah, karena tidak diulang. Sementara di jawana 1, kan dia mengulang ke jawana 2. Iya. Jawana 2 mengulang ke jawana 3. Jawana 3 diulang ke jawana 4. Ke jawana ke-5. Jadi dorongannya karena diulang-ulang, maka jawana 2 sampai jawana 6 jadi kuat. Sementara 7 diulangnya sampai ke jawana 7, dari jawana 6 diulang ke jawana 7, dari jawana 7 nggak bisa diulang lagi. Kenapa? Karena sudah di tadarang mana. Nanti kita ke sana. Jadi yang kita bicarakan adalah pengulangan tadi ya. Dan kalau kita bicara asewana pacayo, dia hanya berlaku di kondisi jawana. Nanti kita bicara nih pada saat kondisi kalau kita bicara nanti di sair, nanti kita bicara pada kenapa dia tidak berlaku misalnya di kondisi arahat gitu atau bagaimana, kita bicara nanti ya. Masih panjang sih Romo. Baik Romo. Ya, Rama-Ramani kalian kita baru saja belajar Patana ke-12 mengenai asewana pacayo, kondisi pengulangan di mana kondisi pengulangan ini terkait dengan momen jawana yang biasanya timbul pada saat proses witi.
Jawana ini akan terus berulang prosesnya saat kalau kita memupuk kusala kama, maka ini akan memupuk karma kusala yang sangat banyak. Tadi Romo mengingatkan kita saat kita belajar Abhidhamma itu banyak sekali kusala kama yang kita lakukan, dan ini terkait dengan asewana, pengulangan. Begitupun tadi dengan pengulangan dari proses melatih batin. Kalau diulang-ulang terus, maka batin kita akan menjadi kuat dan bisa mencapai tingkat konsentrasi tertentu, ya. Baik, kita harus ingat mengenai pengulangan ini, lakukan pengulangan terhadap hal-hal yang baik, khususnya bawana, Romo, ya. Baik, silakan bagi masih ada yang mau bertanya. Sepertinya kesempatan pertama ini sudah cukup dulu, Romo, ya, supaya tidak ngebul. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, Romo. Ya, sengaja biar kalau langsung digas takutnya kaget. Ya, tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah setia sampai hari ini mendukung kita semua sama-sama. Kita saling mendukung kan, saling mengkondisikan satu sama lain untuk terus belajar dan merenungkan semua ajaran Sang Buddha. Mudah-mudahan keberadaan kita dengan terus kita belajar Abhidhamma ini, kita ikut mengkondisikan Dhamma tetap lestari. Sadu. Baik, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang sudah kita lakukan. Mari semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Handamayang patidanang karomase punya sidani kata sayana nyani kathani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo itame capya ditawa anye maja tawerino sata titantilo kasming te buma catuyo nika pance kacatu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya, mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Rama-Ramani, Kalenamita, terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan Abhidhamma bab 4 hari Senin. Jaga kesehatan. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Anumodana. Terima kasih.